Kak, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya Ririn Arianti, mahasiswi Prodi Gizi UIN Suskaryal. Saya ingin mendata Kakak dan mengundang Kakak ikut acara penyuluhan secara daring yang akan dilakukan pada hari Selasa melalui Zoom. Apakah sebelumnya Kakak pernah download Zoom? Kalau Zoom ada Ini ada pretest atau kuesioner tentang pengetahuan gizi seimbang pada ibu hamil. Nah, nanti Kakak isi data, nama, umur, usia kehamilan, dan lain-lain. Dan di sini ada pernyataan mengenai benar atau salah tentang gizi seimbang pada ibu hamil. Bagi menurut Kakak nomor 1 itu benar, di checklist benar. Jika salah, di checklist salah. Nah, untuk pelaksanaan Zoom-nya sendiri, nanti kami akan tambahkan Kakak ke WhatsApp group. Dan di sana nanti kami akan share linknya. Nanti Kakak tinggal akan mengaktifkan saja dan masuk ke Zoom kami. Jadi sekarang di sini ya dulu ya. Oh iya Kak, ini ada leaflet. Bisa nanti Kakak baca-baca di rumah sebagai penambah pengetahuan. Pertemuan ya. Terima kasih banyak ya Kak atas waktunya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya mengulangi perkenalan saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ririn Arianti, mahasiswi Prodi Gizi UIN Suskaryal. Di sini, adapun maksud dan tujuan saya mengundang kakak-kakak semua maupun ibu-ibu hamil semua untuk ikut ke acara penyuluhan yang bertujuan untuk salah satunya menuntaskan tugas mata kuliah pendidikan gizi saya, dan terlebih lagi diharapkan nanti dapat mengasah kemampuan saya dan menambah pengalaman berbicara saya dalam tindak kegiatan yang nyata. Tentu saja juga apa yang saya sampaikan nanti sekiranya dapat menambah pengetahuan kebutuhan gizi bagi ibu-ibu semuanya. Dan di sini juga kita sama-sama belajar dan mendapatkan manfaatnya hari ini, yakni tentang kebutuhan gizi seimbang pada ibu hamil di masa pandemi COVID-19. Kita tahu di sini gizi seimbang sangat dibutuhkan oleh ibu hamil, terutama apa saja manfaat dari makanan yang dikonsumsi untuk ibu hamil itu sendiri. Yang pertama, sebagai kebutuhan energi untuk para ibu. Dan yang kedua, bermanfaat bagi pertumbuhan dan perkembangan janin. Lalu, bagaimana pemeriksaan kehamilan pada masa COVID-19 ini? Idealnya, pemeriksaan kehamilan itu dilakukan 4 kali minimal selama masa kehamilan. Nah, karena rentannya penyebaran virus COVID-19 dan ibu hamil merupakan salah satu kelompok yang rentan, maka pemeriksaan kehamilan cukup dilakukan 2 kali saja. Yang pertama 1 kali segera setelah mengetahui hamil, dan 1 kali lagi saat trimester ketiga, yaitu 1 bulan sebelum HPL. Dan bagaimana kunjungan pada trimester kedua? Kunjungan pada trimester kedua, jika tidak ada keluhan berat, dilakukan secara daring melalui WhatsApp group. Kesehatan ibu hamil saat pandemi COVID-19. Halo Bu Mil, apa kabar? Di masa pandemi ini pastinya harus selalu menjaga kesehatan ya. Apa saja sih protokol kesehatan buat para ibu hamil di era pandemi ini? Hal yang perlu diperhatikan? Jadi berupa video edukasi yang saya berikan. Nah, saya di sini ingin bertanya sedikit kepada ibu-ibu hamil yang ada di room Zoom ini. Saya mau tanya nih ke Kak Fitri, umur kakak sekarang kira-kira berapa, Kak? Umur janin apa umur kakak? Umur kakak 23 tahun. sekarang, usia janinnya? Kurang lebih 4 bulan. 16. Ini hamil ke berapa? Anak pertama. Oke. Saya mau tanya lagi nih ke Kak Cindy. Kehamilan ini mungkin kakak pernah mengalami kesulitan? Kesulitan sejauh ini nggak ada sih. Paling cuma di awal-awalnya aja. Seperti pada umumnya mual, pusing kan, muntah. Tapi kalau untuk udah masuk fase trimester 2 ini
udah nggak ada lagi muntahnya, udah normal semuanya, juga udah bisa makan yang seperti biasa. Pusing, mual yang berlebihan, muntah, nafsu makan berkurang. Ya, Nah, di sini dari Kak Fitri tadi dan Kak Ina sendiri itu masuk ke awal trimester kedua. Sedangkan Kak Cindy sudah pertengahan trimester kedua. Bahan makanan. Satu wortel, biasanya pada satu wortel berukuran sedang ini, beratnya sekitar 61 gram, ini mengandung 509 mikrogram vitamin A. Nah, satu wortel yang kakak makan sehari aja, itu sudah cukup dalam kebutuhan harian vitamin A kakak sendiri. Kemudian ada kalsium. Kalsium sendiri ini berfungsi untuk pertumbuhan tulang maupun gigi pada janin. Dalam satu gelas susu saja, pada susu sapi, itu bisa mencapai sekitar 27-35% dari jumlah kebutuhan kalsium harian yang disarankan. Kemudian ada pertanyaan, boleh disampaikan pertanyaannya? Yang saya mau bertanya kepada Dik Ririn, selain dari suplemen, asam folat bisa didapatkan dari mana saja ya? Fitri, pertanyaannya, asam folat itu selain dari suplemen, bisa kita dapatkan dari mana sih? Mungkin asam folat itu bisa sering kita dapatkan pada suplemen ataupun obat. Nah, konsumsi asam folat sendiri ini dapat menurunkan resiko janin mengalami cacat lahir dan membuat perkembangan syaraf janin berkembang dengan baik. Contoh makanan yang mungkin bisa kita dapat dari zat asam folat ini, yang pertama itu ada polong-polongan. Contohnya itu kacang polong, kedelai, kacang merah. Yang kedua itu telur. Telur kan sering kita jumpai juga, dan telur itu dalam satu butir telur itu bisa mengandung 22 mikrogram folat atau sekitar 6% dari jumlah kebutuhan asam folat harian. Dan yang ketiga ada sayuran hijau. Seperti contohnya itu bayam, kangkung, lobak, selada, brokoli itu kaya akan asam folat. Mungkin itu saja dari saya, Kak. Apakah sudah jelas atau mungkin Kakak ada yang ingin dipertanyakan kembali? Sudah jelas, makasih sudah jawab pertanyaannya. Jadi kalau begitu kita langsung saya berikan sedikit kuis berguna untuk evaluasi saya nanti. Kakak tinggal nulis di Google KAHOT, KAHOOT. Di sini nanti tinggal diakses dan saya bagikan link dan saya bagikan kode roomnya, nanti tinggal Kakak akses sendiri. Nah, kalau udah join semua, kita mulai saja nanti. Waktunya itu sekitar 1 menit ya Kak untuk menjawabnya. Ada sekitar 8 soal atau 5 soal. Kita mulai. Sekian, kita sudah lihat udah beberapa dari kakak-kakak semua yang mengisi kuis tadi. Mungkin berakhirnya kuis tadi, maka berakhir pula acara pendidikan secara daring hari ini. Saya ucapkan sangat-sangat berterima kasih kepada kakak-kakak semua yang sudah menyempatkan diri dan ikut berpartisipasi dalam acara ini. Semoga apa yang telah kita sampaikan sama-sama tadi dapat bermanfaat bagi saya maupun kita semua pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.